Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup di dalam iman, segala sesuatu mungkin. Saudara, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ada begitu banyak hal yang sepertinya mustahil terjadi. Tetapi ada yang namanya mujizat, saudara, yaitu bahwa sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin. Bahkan lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan, yang direncanakan, itu bisa terjadi ketika mujizat Allah bekerja. Dan untuk kita mengalami mujizat, untuk kita mengalami perkara-perkara yang besar, perkara yang mustahil menjadi mungkin, maka kita harus hidup di dalam iman kepada Tuhan. Karena perkara yang paling mustahil sekalipun itu bisa terjadi dalam hidup orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Bagaimana cara kita berjalan, melangkah, hidup dalam iman, supaya kita mengalami perkara-perkara besar dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan harapan dan kerinduan saudara, melalui renungan malam hari ini, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara akan menjadi orang-orang yang hidup dalam iman. Saudara menjalani hari-hari saudara dalam iman, dan saudara akan mengalami perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup saudara. Perkara-perkara yang mustahil jadi mungkin dan terjadi di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Roma pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang keempat, mulai ayat 16 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa
di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidaklah ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, yang akan kita renungkan bersama malam hari ini adalah di mana Paulus menegaskan bahwa orang yang hidup dalam iman akan mengalami perkara besar oleh karena kasih karunia Allah. Mujizat yang paling mustahil sekalipun Allah bisa kerjakan ketika umatnya hidup dalam iman. Dan di dalam konteks ini, saudara, Paulus memberi contoh kepada umat-umat Tuhan bagaimana Abraham hidup dalam iman dan bagaimana Abraham mengalami mujizat yang paling mustahil bisa terjadi, di mana di saat umurnya kira-kira 100 tahun, itu dicatat ayat yang ke-19. Tetapi di saat umurnya sekitar 100 tahun, di mana sangat mustahil bagi dia dan Sarah istrinya yang sudah lanjut usia mereka, tapi di saat yang paling mustahil itulah pada akhirnya mereka mengalami mujizat. Tuhan mengaruniakan Ishak ke tengah-tengah keluarga mereka. Ishak yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sebelumnya, digenapi di waktu yang paling mustahil. Dan itu terjadi kenapa, saudara? Karena Abraham hidup dalam iman. Saudara, apa yang menjadi keadaan saudara hari ini? Apapun situasi kehidupan kita, adakah sesuatu yang saudara rindukan terjadi, tetapi hal itu kelihatannya secara pemandangan mata sangat mustahil terjadi, saudara? Dengar, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita hidup dalam iman atau tidak? Jika kita hidup dalam iman, hal yang paling mustahil bisa terjadi. Abraham sudah menjadi contoh, dan dalam kehidupan kita di zaman modern ini, saudara, juga begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang hidup dalam iman. Salah satu contoh, saudara, satu kali saya ada di sebuah gereja untuk membantu pelayanan di sana. Dan kemudian di sana ada seorang ibu. Dan ibu ini sering kali kelihatan mukanya muram. Sering kali bersedih. Kenapa, saudara?
Karena ibu ini memiliki suami dan suaminya ini seringkali berselingkuh. Dan bukan hanya suaminya berselingkuh, tetapi selingkuhannya malah dibawa ke rumah dan istrinya ini disuruh merawat istri selingkuhannya, perempuan selingkuhannya ketika perempuan itu sakit. Bisa dibayangkan betapa tertekannya, betapa menderitanya ibu ini, saudara. Tetapi ibu ini adalah seorang yang setia beribadah. Seringkali ada doa-doa puasa, ibu ini juga ikut. Kami juga seringkali bersama-sama berdoa. Satu kali ibu ini cerita, doakan bapakmu. Dia seperti ini, dia ceritakan semuanya, ulah-ulah suaminya, saudara. Dan kami berdoa, seringkali berdoa bersama. Di dalam doa-doa puasa, kami seringkali berdoa bersama di tengah-tengah umat Tuhan menaikkan doa ibu ini. Satu kali, saudara, betapa kagetnya saya ketika ada sebuah kegiatan acara pemuritan. Saya ikut di sana menjadi pelatih atau konselornya, saudara, pendampingnya, pendamping para peserta. Dan saya duduk di depan dan kemudian panitia mulai membagi peserta kepada kami sebagai pembimbing para peserta. Dan betapa kagetnya saya ketika di samping saya duduk suami ibu itu. Saya sudah lama tidak lagi ada di gereja itu karena saya sudah berada di pelayanan yang lain. Sehingga sudah lama tidak bertemu ibu itu, tidak bertemu dengan bapak ini. Tapi betapa kagetnya saya ketika saya duduk di seminar itu. Bapak itu ada di samping saya, bahkan saya jadi pembimbingnya. Saya yang akan berdoa dan mengarahkan dia selama seminar itu, saudara. Bagi saya itu satu mujizat yang besar sekali. Kenapa, saudara? Karena sangat mustahil terjadi. Ibu ini, keadaannya pada waktu itu, dia tetap yakin bahwa suaminya bisa diubah, dijamah oleh Tuhan. Suaminya tukang selingkuh, suaminya preman dan sebagainya dan sebagainya. Begitu banyak keterlibatan suaminya dengan dosa. Tetapi ibu ini dia tetap percaya bahwa suaminya bisa bertobat. Dan benar saja, saudara, beberapa tahun kemudian saya melihat dengan mata kepala saya suaminya bertobat, bahkan mau ikut seminar, bahkan pada akhirnya suaminya begitu giat melayani Tuhan sampai akhirnya suaminya meninggal. Dia melayani Tuhan, penerima tamu, dan melakukan banyak pekerjaan pelayanan selama sisa hidupnya. Saudara, sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita hidup dalam iman atau tidak? Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, tidak ada yang mustahil, saudara. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara menjalani hidup saudara dalam iman atau tidak? Dalam hidup Abraham kita melihat, di zaman modern ini begitu banyak orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan ketika mereka hidup dalam iman. Itu yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara. Bagaimana kita berjalan hidup dalam iman. Saudara, ada 3 hal yang bisa kita belajar dari kehidupan Abraham di dalam konteks ini. Ketika dia menjalani hidupnya dalam iman sampai akhirnya dia mengalami mujizat yang dahsyat di saat dan di waktu paling mustahil, tapi terjadi. Dari ketiga itu, saudara, yang pertama ada di ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, bagaimana Abraham menjalani hidupnya dalam iman sampai akhirnya dia mengalami mujizat. Di ayat 18 ini dengan jelas ditegaskan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Apa maksudnya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap? Artinya, saudara, kalau dilihat kondisi,
dilihat keadaan, maka tidak ada lagi alasan mujizat itu akan terjadi. Mujizat lahirnya seorang anak yang dijanjikan itu, tidak ada lagi alasan itu akan terjadi. Kenapa, saudara? Umur Abraham sudah 100 tahun, sudah sangat tua renta. Dan demikian juga Sarah sudah sangat lanjut usianya. Tetapi firman Allah mencatat bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada lagi kemungkinan, sudah sangat mustahil, tidak mungkin lagi sepertinya bisa terjadi. Tetapi Abraham berharap juga dan percaya. Apa yang dia berharap, apa yang dia percaya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Apa firman Tuhan sebelumnya kepada Abraham? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi kepada Abraham sudah difirmankan bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak. Dan pada saat keadaannya, saat firman ini dinyatakan, saudara, bahwa tidak ada lagi dasar untuk berharap bahwa itu bisa terjadi. Tidak ada lagi kemungkinan bahwa itu bisa terjadi. Tapi namun pun demikian, firman Allah mencatat Abraham berharap juga dan percaya. Dan akhirnya benar, saudara, mujizat pun terjadi. Saat ini dalam situasi dan kondisi kehidupan saudara, adakah satu situasi di mana tidak ada lagi dasar untuk berharap bahwa itu bisa terjadi? Tidak ada lagi kemungkinan bahwa itu bisa terjadi. Sudah sangat mustahil bahwa itu bisa terjadi. Keadaan situasi boleh saja mengatakan itu sangat mungkin, tidak mungkin, saudara. Itu sangat mustahil untuk terjadi. Tetapi sikap yang harus diambil oleh saya dan saudara sebagai orang-orang yang mau melangkah berjalan dalam iman, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun sudah sangat tidak mungkin, tapi firman Allah ini mengajarkan kepada kita untuk kita berharap dan percaya juga. Apapun situasi saudara, apapun keadaanmu saat ini, sekalipun sudah sangat mustahil saudara, sekalipun sudah sangat tidak mungkin, dengar saudara, tetaplah percaya, tetaplah berharap. Abraham ketika dia tahu, ketika dia menerima firman Tuhan, janji Tuhan, sekalipun semuanya sudah sangat tidak mungkin, dia tetap berharap, dia tetap beriman. Dan pada akhirnya saudara, mujizat terjadi. Ketika dia tetap berharap sekalipun sudah tidak mungkin lagi, sudah sangat mustahil, itu bisa terjadi. Mari kita melangkah dalam iman saudara, tetap berharap kepada Tuhan semustahil apapun situasi saudara hari ini. Sekalipun semuanya sepertinya sudah sangat gelap, semuanya sepertinya sudah sangat hancur, semuanya sepertinya sudah sangat berantakan, sepertinya tidak mungkin lagi. Tetapi dengar saudara, ada janji Tuhan, ada firman Tuhan yang menjamin, sehingga seharusnya saya dan saudara tetap berharap sekalipun sudah sangat mustahil, tetap percaya sekalipun sudah sangat tidak mungkin, tapi tetaplah berharap, tetaplah percaya bahwa Allah sanggup menyatakan janjinya. Tetaplah percaya, dan Tuhan akan menyatakan mujizatnya ketika kita tetap berharap dan tetap percaya dalam segala situasi. Dan kemudian saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Abraham sebagai bukti dia berjalan melangkah dalam iman sampai dia mengalami mujizat, ayat 19 ditegaskan bahwa imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun
dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Imannya tidak menjadi lemah, saudara. Karena situasi dan keadaan yang ada di depan matanya, imannya tidak menjadi lemah. Sekalipun sekali lagi sudah sangat mustahil, selain dia tetap berharap, tapi imannya juga tetap kuat. Imannya juga tetap bertumbuh. Saudara, seringkali dalam kehidupan anak-anak Tuhan, iman mereka ditentukan oleh keadaan dan situasi. Dan sebenarnya kalau iman kita ditentukan oleh keadaan dan situasi, pada dasarnya itu bukan iman, saudara. Kalau kita lihat semuanya sangat mungkin, bahkan hampir-hampir terwujud, baru kita bisa percaya, itu bukan iman namanya. Itu sesuatu logika dan logis. Tetapi iman sekali lagi adalah bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun sudah sangat mustahil, tetapi dia tetap berharap, bahkan imannya semakin diperkuat. Imannya semakin kuat sekalipun tubuhnya semakin lemah. Semakin tidak mungkin, tetapi iman semakin kuat. Dengar, saudara, bukan terjadi dengan begitu saja. Tentu saja Abraham dalam menjalani kehidupannya, sehingga imannya semakin kuat, dia tetap melakukan hal-hal yang menguatkan imannya, yang meneguhkan imannya, sehingga sekalipun semuanya sudah sangat mustahil, dia tetap semakin kuat imannya kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Supaya jangan situasi yang menentukan iman kita, biarlah apapun situasi dan keadaannya, lakukan hal-hal yang menguatkan iman, saudara. Paulus pernah berkata, sekalipun banyak perkara kesulitan yang dia alami, banyak masalah pergumulan yang dia alami dalam pelayanan, tetapi dia pernah menegaskan, namun kami tidak tawar hati, karena manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kenapa Paulus tidak tawar hati? Bahkan dia makin kuat dan makin tangguh, saudara. Karena imannya dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana supaya saya dan saudara tetap memiliki iman yang kuat sekalipun kondisi makin buruk, saudara? Biarlah hari demi hari iman kita dibaharui dari sehari ke sehari, saudara. Maka kita akan semakin kuat sekalipun tubuh kita semakin lemah, sekalipun semuanya sudah semakin mustahil. Saudara, bangun disiplin rohani dalam diri saudara, dalam merenungkan firman Tuhan, dalam berdoa, dalam menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bangun disiplin rohani saudara, supaya iman saudara tetap kuat apapun kondisinya. Jika iman saudara tetap kuat apapun kondisinya, satu saat saudara pasti akan melihat mujizat terjadi. Apa yang paling mustahil itu bisa terjadi, saudara. Saya bersyukur kalau malam hari ini saudara mendengarkan renungan ini. Dan tujuan dari renungan malam ini dibuat, saudara, supaya renungan malam ini bisa jadi channel renungan harian saudara setiap malam. Renungan ini dibuat dengan metode ekspositori, saudara, karena saya begitu rindu supaya anak-anak Tuhan diberkati, mereka memahami firman Tuhan secara objektif, benar-benar kita membahas firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tergali dari dalam firman Tuhan, dan saudara menangkap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya rindu, saudara, sehingga melalui channel ini saudara diberkati. Saya bersyukur, saudara, di dalam kolom komentar begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi bahwa mereka diberkati melalui renungan ini. Saya berharap terus ke depan saudara-saudara diberkati. Itu sebabnya jadikan channel renungan malam ini, saudara, menjadi channel renungan harian saudara setiap malam sebelum saudara beristirahat.
sehingga saudara akan diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara belum mensubscribe, silakan di-subscribe supaya setiap video baru diposting, saudara mendapatkan notifikasi. Saudara, dengan saudara konsisten merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan kuat dalam iman apapun yang terjadi. Saudara kuat dalam iman, sekalipun sudah sangat mustahil, saudara tetap kuat dalam iman. Bahkan sekalipun kelihatannya semakin mustahil, saudara tetap kuat dalam iman. Dan yakinlah sampai satu saat, saudara akan melihat mujizat Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, yang dilakukan oleh Abraham dalam perjalanan imannya, sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat. Ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Saudara, selain tadi dia bertumbuh dan semakin kuat dalam iman, dalam perjalanannya menjalani hidupnya dalam iman, dia memuliakan Allah. Sebagai bukti dia hidup dalam iman, sekalipun janji Tuhan belum digenapi, sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun mujizat belum terjadi, tetapi dia tetap memuliakan Allah. Saudara, seberapa banyak anak-anak Tuhan pada akhirnya tidak mengalami mujizat. Kenapa? Karena setelah sekian lama menunggu mujizat Tuhan, tetapi ketika mujizat itu belum juga terjadi, akhirnya mereka protes sama Tuhan, akhirnya mereka bersungut-sungut sama Tuhan, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Berbeda dengan Abraham, saudara, sekalipun doa itu belum kunjung dijawab, mujizat itu belum juga terjadi, tetapi imannya semakin kuat, dan dia buktikan imannya dengan dia hidup memuliakan Allah. Dia hidup mengagungkan Tuhan di dalam kehidupannya, sampai akhirnya mujizat itu terjadi. Saudara, apapun situasi dan kondisi saudara saat ini, sebagai bukti saudara hidup dalam iman, sebagai bukti iman saudara bertumbuh, maka tetaplah muliakan Tuhan. Kalau ada saudara yang saat ini punya pergumulan doa, dan saudara mengharapkan mujizat belum juga terjadi dalam hidup saudara, dengar saya menegaskan, jangan pernah undur dan jauh dari Tuhan. Semakin giatlah memuliakan Tuhan, karena dengan demikianlah saudara akan melihat dan mengalami mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Mari tetap muliakan Tuhan, saudara. Kalau saat ini mungkin saudara ada yang mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, ada yang mulai makin jauh dari Tuhan, karena doa saudara belum juga dijawab. Saat ini saya mau menegaskan, kalau saudara rindu mengalami seperti Abraham, melihat mujizat yang begitu mustahil terjadi, mari tetap muliakan Tuhan. Itu yang dilakukan Abraham. Sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, imannya semakin kuat, dan dia buktikan imannya, dia muliakan dan semakin memuliakan Tuhan. Tahun demi tahun berlalu, sepertinya sudah semakin mustahil dan semakin mustahil, tapi imannya tetap kuat, dan dia tetap memuliakan Tuhan. Sampai akhirnya saudara, dia mengalami mujizat itu. Dia terima janji Tuhan itu. Mujizat terjadi, perkara besar pun terjadi. Puji Tuhan, saudara. Apakah hari ini saudara merindukan mujizat dalam kehidupan saudara? Mujizat akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang hidup dalam iman. Orang-orang yang menjalani hidupnya dalam iman. Apa buktinya orang hidup dalam iman dan menjalani hari-harinya dalam iman? Sekalipun sudah sangat mustahil, dia tetap berharap. Itulah bukti orang yang hidup dalam iman. Sekalipun sudah sangat mustahil, dia tetap berharap.
Sekalipun waktu demi waktu sudah semakin mustahil, imannya malah semakin kuat. Dan sekalipun semuanya belum terjawab, dia tetap memuliakan Tuhan. Itulah bukti orang yang hidup dalam iman. Itu yang dilakukan oleh Abraham dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat. Ishak yang dijanjikan itu akhirnya dikaruniakan. Dan bukan hanya itu saudara, akhirnya Abraham disebut sebagai bapa orang beriman, karena dia tetap hidup dalam iman dalam segala situasi, dan akhirnya dia mengalami janji-janji Tuhan. Saudara, apapun keadaan hidup saudara hari ini, kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, jalani hari-hari saudara dalam iman. Sekalipun mungkin saat ini situasi saudara sudah begitu mustahil, sepertinya tidak mungkin, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berharap dan mujizat Tuhan bisa terjadi. Sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, biarlah iman saudara bertumbuh, bukannya semakin lemah oleh karena melihat situasi. Biarlah iman saudara bertumbuh, oleh sebab itu lakukan hal-hal yang membuat iman saudara bertumbuh dan semakin kuat. Dan kemudian yang terakhir, sebagai bukti Abraham hidup dalam iman, dia tetap muliakan Allah sekalipun doanya belum dijawab. Muliakan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menyaksikan perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat renungan firman Tuhan. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan. Di mana hari ini kami sudah merenungkan bersama bahwa mujizat-Mu bisa terjadi ketika kami menjalani hidup kami dalam iman. Dan bukti kami hidup dalam iman, kami tetap berharap sekalipun mustahil. Iman kami makin kuat sekalipun makin mustahil. Dan kami tetap memuliakan Allah sekalipun doa belum dijawab. Terima kasih buat prinsip-prinsip kebenaran tentang iman yang kami telah renungkan malam hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Jamah mereka, lawat mereka, untuk mereka tetap hidup dalam iman dan mengalami perkara besar, mujizat besar di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara, Dia mendengar seruan-seruan kita saudara. Percayalah pada malam hari ini, Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Serahkan segala pergumulan saudara, serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang peduli. Engkau tahu segala beban persoalan mereka. Engkau peduli segala beban persoalan mereka.
Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara, serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan, oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa,
dalam nama Yesus. Buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan mari kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit lambung Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi
penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini. Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka, pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini. Bapa, sembuhkan hati yang terluka, Engkau balut hati yang terluka, pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan, keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara.
Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang adalah para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa khususnya bagi para pemimpin kami yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati, para menteri Tuhan memberkati, wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati, semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan. Hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa
Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu Engkau sudah jawab, dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.